Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Melihat wajah Ren Yurou, Ye Tianzong bertanya dengan prihatin. Tidak ada gunanya memberitahumu. Ren Yurou menghela nafas pelan, memegang telepon tanpa daya. Di rumah Ren, dia menanggung penghinaan selama 20 tahun, semuanya sebagai ganti kehidupan yang stabil untuk ibunya. Saat ini, dia akan ditendang keluar. Tanyakan pada diri Anda untuk meminta maaf kepada Wang Shao. Saya tidak tahu bagaimana dia akan membuat segalanya menjadi sulit. Berdecit. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara rem. Sebuah drift baru saja merapat di depan mereka berdua. Pintu terbuka. Turun dua orang. Zhang Mazi masih mencengkeram selangkangannya, Ye Tianzong baru saja menendangnya, dan dia masih belum mendapatkan kembali vitalitasnya. Dan orang lain, dengan jas dan sepatu kulit, dengan rambut belakang berkilau dan sepasang kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya, terlihat sangat halus dan halus. Halo, Nona Ren. Saat keduanya datang, Zhang Mazi masih menatap Ye Tianzong dengan kesal. Dan lelaki bersetelan itu memiliki angin musim semi yang bertiup di wajahnya, dengan senyum di wajahnya, dan dengan bercanda berkata, tanpa 50 juta nyawa, kekuatan keluarga Ren akan sangat rusak. Dan jika Anda dituntut untuk kerusakan likuidasi tinggi, Anda juga akan ditendang keluar oleh keluarga Ren. Jika Anda tahu hari ini, mengapa repot-repot? Ini adalah akhir dari menyinggung Tuan Muda Wang. Pria berjas itu mendominasi. Namun, ini baru langkah pertama. Setelah keluar dari rumah Ren, kamu, ibumu, dan orang bodoh ini, selama mereka tinggal di Linceng, mereka tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Tambah Zhang Mazi. Meskipun dia menggertakkan giginya dengan kebencian, dia masih sedikit takut pada Ye Tianzong, si bodoh. Karena itu, jika dia berbicara dengan kasar, dia juga bersembunyi di belakang pria berjas itu, tidak berani menunjukkan kepalanya. Kamu siapa? Ren Yurou sudah merasa tidak nyaman, tapi sekarang dia diejek oleh mereka berdua lagi, dia sedikit kesal dan saling menatap. Keluarga Ren benar-benar membutuhkan 50 juta yuan, dan kerugian likuidasi setinggi langit. Masalah ini, hanya orang dalam yang tahu tentang itu, kamu. Bagaimana kamu tahu? Dia mengertakkan gigi saat berbicara, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kesepian di sudut matanya, dan ada air mata yang mengalir. Hahaha. Pria bersetelan itu tertawa, mengeluarkan perjanjian dari tas tangannya, dan berkata dengan goyah, perjanjian ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh keluarga Ren dan Tianhong Real Estate. Besok, jika keluarga Ren tidak bisa datang dengan dana tindak lanjut, maka, semua investasi keluarga Ren pada tahap awal akan diambil alih oleh Real Estate Tianhong. Dan, keluarga Ren perlu membayar tambahan 5 kali lipat pokok kerugian yang dilikuidasi, yaitu 1 miliar. Dan Real Estate Tianhong, faktanya, ada pemegang saham di belakangnya, dan itu adalah Tuan Muda Wang kita. Apa? Ren Yurou terkejut saat mendengar ini. Ye Tianzong juga menggerakkan alisnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Proyek itu dilakukan tahun lalu. Dan Wang Shao adalah orang yang mengejarmu tahun ini. Dia tidak pernah mengejar seorang wanita selama lebih dari sebulan, tetapi kamu adalah pelacur buta, dan kamu tidak mau mendedikasikan dirimu untuk Tuan Muda selama 2 bulan. Oleh karena itu, Tuan Muda Wang kami membeli saham Real Estate Tianhong di tengah jalan, dan kami tidak memiliki tujuan lain selain mengacaukan Anda. Uang, bagi Tuan Muda Wang, hanyalah angka, tetapi uang dapat dihabiskan, tetapi wajah tidak bisa hilang. Kamu, tak tahu malu. Geram Ren Yurou. Tetapi pria bersetelan itu mendorong kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, namun, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pacar Wang Shao. Paling-paling, Anda akan menjadi mainan di tempat tidur. Saya di sini untuk secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah pukul aku. Orang-orang Wang Shao harus meminta maaf. Dan, malam ini adalah ultimatum, pergi ke Hotel Dihao, bersihkan dan tunggu Wang Shao mendukungmu, jika layanannya bagus. Bang! Pria bersetelan itu tidak selesai berbicara. Ledakan. Ah! Serigala jantan dalam setelan itu melolong, dan seluruh orang itu terbang terbalik di udara, membuat busur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Puff! Dia memuntahkan darah, memercik kemana-mana. Ye Tian berjalan mendekat, menghancurkan kacamatanya dengan satu kaki, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan menatap pihak lain dengan mata dingin. Aura pembunuh yang terkandung dalam pertempuran di medan perang sepanjang tahun tersulut,
Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, dia seperti iblis yang tak tertandingi, tak terkalahkan. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Di belakangku. Retak. Menginjak wajah lawan, dan memutar dengan keras. Langsung ke intinya. Puff puff puff. Pria berjas itu menyemburkan darah lagi, kali ini tubuhnya sudah gemetaran, dan dia terlihat terluka parah. Dan Zhang Mazi yang melihat pemandangan ini sudah sangat ketakutan sampai kakinya lemas, dia tidak berani kentut, dia hanya menatap kosong. Tidak ada gunanya memiliki Raja Surga di belakangmu. Jika kamu mengacaukan istriku, kamu tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. Ye Tianzong berlutut dengan satu kaki dan langsung menekan leher lawan, hanya mendengar bunyi klik, dan pingsan di tempat. Dia memiliki pegangan yang baik di atasnya. Lagi pula, kembali ke kota, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Membunuh, meskipun itu hal yang lumrah, tidak perlu terlalu umum. Sialan, sungguh gila. Zhang Mazi mengutuk, mengabaikan pria berjas yang pingsan, berbalik, masuk ke mobil dan lari dengan tergesa-gesa. Ren Yurou tercengang. Dia memukul Zhang Poqi terlebih dahulu, lalu pria berjas, dan terus mengatakan bahwa siapapun yang berani menggertak dirinya sendiri akan membuatnya terlihat tidak baik. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Ye Tianzong tiba-tiba mengeluarkan dokumen dari tasnya, dan merobeknya menjadi dua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya cadangan, masih banyak yang asli, dan manfaat hukumnya masih ada. Kata Ren Yurou tanpa sadar. Tapi Ye Tianzong tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan tenang, sikap itu sangat penting. Ayo pergi, ayo pulang. Semuanya akan berlalu. Lalu, dia meraih tangan Ren Yurou lagi dan berjalan ke depan. Tidak sampai dia pulang, Ren Yurou menyadari bahwa dia telah memegang tangannya sepanjang waktu. Telapak tangannya lebar dan hangat, memberi orang rasa aman yang kuat. Jika Anda tidak mengetahui identitasnya, ditambah dengan wajahnya yang agak tampan, dia memang pria yang lebih menarik. Kamu mengalahkan pria Wang Shao, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ren Yurou menghela nafas, dan berkata, untuk berjaga-jaga, kamu tetap bersamaku dulu. Ingat, jangan lari, aku akan temukan cara untuk mengirimmu keluar dari Linceng, setidaknya, kamu membuat masalah ini untuk membantuku. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Tapi masih memikirkan orang lain, Ye Tianzong tergerak. Tapi dia hanya mengangguk sedikit, lalu mengikuti di belakang. Di sebelah villa, sebuah bungalow kecil dibangun, yang merupakan tempat tinggal mereka. Begitu dia memasuki rumah, Ren Yurou menoleh dan memperingatkan, jangan beritahu ibuku apa yang baru saja terjadi, aku tidak ingin dia sedih. Sebelum pindah dari rumah Ren, aku harus membuat rencana maju. Tinggal di rumah Ren apa itu penting bagimu? Tanya Ye Tianzong. Bukan aku, ini ibuku. Ren Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Tapi aku tahu, dia selalu menginginkan kehidupan yang stabil. Meskipun keluarga Ren tidak memperlakukan kami dengan baik, setidaknya itu bisa melindungi kita dari angin. Bagaimanapun, dia adalah menantu keluarga Ren, jika dia pergi dari sini, dia tidak akan bisa menerimanya secara emosional dan praktis. Kamu gadis, apakah kamu membawa idiot ini kembali? Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Zhang Chunqin berjalan mendekat, melihat Ye Tianzong berdiri di sampingnya, dia langsung menjadi marah, jika dia tidak memukul Zhang Bopeng itu, kita masih punya ruang untuk sekarang, jika Anda menyinggung Tuan Muda Wang, Anda ingin menyalahkan keluarga Ren dan menemukan ibu dan putri kami. Kalian berdua dalam masalah. Bu, jangan salahkan dia untuk masalah ini. Ren Yurou berkata dengan tenang, apakah Zhang masih dipukuli atau tidak, Tuan Muda Wang akan menyalahkan keluarga Ren, karena saya tidak dapat menerima persyaratan yang dia usulkan. Yang Anda sebut ruang untuk bermanuver, apakah Anda benar-benar ingin dia menyiarkan langsung saya dan dia? Petik 2. Hentikan. Zhang Chunqin tidak bisa mendengarkan. Dia menyela dan memelototi Ye Tianzong, ngomong-ngomong, itu hanya kesalahan si idiot. Dia tidak memukul Zhang Pok, dan dia bisa memikirkan cara lain untuk menggantinya. Sekarang tidak ada kesempatan sama sekali. Karena kamu tidak menyenangkan Wang Shao, kamu tidak bisa mendapatkan 50 juta, kamu nenek dan bibimu tidak akan melepaskan kami, dan hanya masalah waktu sebelum kami meninggalkan rumah Ren. Oleh karena itu, pernikahanmu dengannya akan bubar secara otomatis. Biarkan dia pergi, aku tidak ingin melihat pelayat ini lagi. Ye Tianzong terdiam hanya menatap Ren Yurou. Aku sudah menikah dengannya, dan aku telah memperoleh sertifikat, yang mengikat secara hukum, dan itu berguna.
Ren Yurou tidak tahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, jangan bodoh lagi, dia sekarang adalah suamiku dan menantumu. Dan, dia memukul Zhang Mazi, Tuan Muda Wang tidak akan membiarkannya pergi, biarkan dia tinggal di rumah dulu, dan pikirkan solusinya nanti. Tapi kamu, Bu, berhenti bicara. Ren Yurou sangat lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk berdebat, jadi dia berkata, Ye Tianzong, kembali ke kamar bersamaku. Oke, kembali ke kamar. Areanya kecil, tetapi didekorasi dengan bersih, rapi, dan energi. Aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Ren Yurou masih tersipu, mengeluarkan bantal dari lemari, meletakkannya di lantai dengan hati-hati, dan berkata, kamu harus tahu bahwa pernikahanmu denganku hanya sebatas nama. Jadi, sudah sangat sulit untuk berada di ruangan yang sama. Tuan Muda Wang ingin merepotkanmu, dan ibuku. Tidak terlalu ramah padamu. Jangan berjalan-jalan sampai aku menemukan cara. Tidur saja di sini di atas tikar. Ren Yurou kelelahan secara fisik dan mental. Ye Tianzong bisa mengerti, tapi mengangguk diam-diam, berbaring dan menutup matanya. Di kamar presidensial yang mewah, Zhang Mazi dan pria bersetelan itu berlutut. Kalian berdua, apakah kalian dipukuli oleh orang bodoh? Apakah kamu yakin itu diperintahkan oleh Ren Yurou? Wang, yang baru saja menyuruh pergi dua wanita cantik seksi, mengenakan jubah mandi dan merokok cerutu, berbaring dengan nyaman di tempat tidur besar sedikit, tanya dengan dingin. Keduanya saling memandang, mereka telah berkomunikasi sejak lama, dan mengangguk diam-diam. Ya. Wang Shao menyesap cerutunya, mengembuskan cincin asap, dan berkata dengan kejam, sepertinya dia benar-benar bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Dia bahkan berani memukuli orang-orangku, dan dia tidak mau hidup. Dia mengangkat teleponnya dan menghubungi Ren Yurou secara langsung. Ren Yurou, kamu benar-benar membuatku kesal. Dengarkan baik-baik, sebelum besok bukan hanya keluarga Ren yang akan hancur, tapi kamu juga akan diusir. Aku tahu, yang paling kamu pedulikan adalah ibumu. Dia bercinta denganmu lagi. Bisnis lama, kembali ke klub malam tempat dia dulu tinggal, dan terus menjadi pelayan meja untukku. Dan, untuk menemaniku makan, minum, dan tidur. 24 jam sehari, roda berputar. Tanpa memberi Ren Yurou kesempatan untuk berbicara, Wang Shao langsung menutup telepon. Saya menelepon kembali dan ingin membicarakannya, tetapi pihak lain sudah mematikan telepon. Dibandingkan dengan kutukan Ren Fengping sebelumnya, panggilan telepon Wang Shao lebih mengejutkan Ren Yurou. Dia tampak kesepian dan menggigit bibirnya dengan erat, seolah-olah dia akan berdarah. Siapa yang menelepon? Ye Tianzong sedikit gugup. Begitulah penampilannya saat dia dibawa pergi oleh ibunya saat itu. Tuan Muda Wang. Ren Yurou sangat terpukul, dia mengancamku bahwa setelah kami diusir oleh keluarga Ren, dia akan mengirim ibuku ke klub malam untuk duduk di atas panggung. Bajingan. Ye Tianzong mengutuk dalam hatinya. Meskipun ekspresinya bermartabat, dia tidak menunjukkan terlalu banyak, jangan khawatir, istriku, kami tidak akan diusir, aku yakin keadilan ada di ujung jarimu. Hehe. Ren Yurou menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya sangat gila berbicara dengan orang bodoh seperti Anda. Keadilan ada di hati orang-orang. Jika ada keadilan, ibu saya dan saya tidak akan menderita selama 20 tahun. Saya hanya mengatakan ini. Suara dingin Zhang Chunqin tiba-tiba datang dari bawah, mengapa kamu di sini? Saya akan datang ke sini. Apakah keluarga Anda sendiri membutuhkan persetujuan dari orang luar? Itu adalah seorang wanita. Kedengarannya tidak terlalu tua. Namun, di dalam dan di luar kata-kata itu, mereka penuh dengan kesombongan dan ejekan yang biasa dari keluarga Ren. Mengapa dia ada di sini? Hati Ren Yurou tenggelam. Tidak berani menunda, dia segera bangun dan bergegas turun dengan tergesa-gesa. Penampilan Ren Yurou membuat Ye Tianzong sangat khawatir. Baru saja mengalami pukulan ganda dari Ren Fengping dan Wang Shao, dan sekarang dia datang untuk mencari kesalahan anggota keluarga Ren lainnya, saya tidak tahu apakah dia masih bisa bertahan. Jadi, dia mengikutinya dan bergegas ke bawah. Kemudian saya melihat Zhang Chunqin dan seorang wanita muda berdiri di depan pintu saling berhadapan. Wajah wanita itu oke, tidak vulgar, tapi tidak sampai membuat kewalahan. Dibandingkan dengan Ren Yurou, ada perbedaan dunia, temperamen Ping alaminya tidak bisa dibandingkan dengan pakaiannya. Qing Qing. Mengapa kamu ada di sini? Ren Yurou berlari dengan cepat dan berdiri di samping Zhang Chunqin. Meskipun dia merasa tidak nyaman,
dia memaksakan senyum dan berkata, apakah kamu membutuhkan kami untuk sesuatu? Kalian adalah keluarga tuli, atau kamu berpura-pura jahat padaku? Ren Qingqing memeluk dadanya dan berkata dengan arogan, ini rumahku sendiri. Aku datang dan pergi kapanpun aku mau, bisakah kamu mengendalikanku? Aku akan dengan senang hati meruntuhkan tempat ini segera pergi. Ren Qingqing berbicara dengan kejam dan tidak hati-hati, seperti ibunya. Sementara Zhang Chunqin takut pada Ren Fengping, dia tidak takut pada goblin kecil ini, dan segera melawan, apa yang kamu bicarakan? Apakah akan pergi atau tidak, saya belum membuat keputusan, wanita tua. Oh, apakah kamu masih bermimpi? Ren Qingqing dia mencibir dan berkata, ibuku memberitahuku bahwa kalian keluar dari keluarga Ren. Berkata, Real Estate Tianhong tidak akan bekerja sama dengan kami lagi. Pada saat kritis, apakah kamu harus mengandalkan Nona Ben untuk mengetahuinya? Mengandalkanmu? Zhang Chunqin terkejut. Ren Yurou juga memiliki wajah muram, dan bertanya, Qingqing, Ye Tianzong memukul Zhang Pokmar karena dia terlalu banyak bertanya. Saya rasa itu tidak salah. Jika nenek dan yang lainnya tidak senang, saya bersedia berbaikan. Untuk itu, kamu baik-baik saja. Katakanlah. Sekarang Real Estate Tianhong ingin merobek perjanjian dengan kami. Untungnya, pacar saya Zhang Bowen adalah seorang eksekutif di dalam, dan saya telah mempercayakannya untuk membantu menengahi, tetapi ada bukan kesimpulan akhir, dan itu harus diselesaikan. Adapun 50 juta, kalian sebelum meninggalkan rumah, saya harus memberikan kontribusi terakhir, jangan sampai keluarga kami memberi Anda makanan dan minuman gratis selama 20 tahun. Berbicara tentang ini, Ren Qingqing tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram, saya datang, nenek yang meminta saya untuk memberitahu Anda malam ini pukul 7 di Villa Wang, keluarga Anda mengambil orang bodoh ini untuk meminta maaf kepada Wang Shao. Saya tidak peduli apa metode yang kamu gunakan, jika kamu tidak dimaafkan, bahkan jika kamu keluar dari rumah Ren, kamu tidak akan dapat bertahan hidup di Linceng. Apakah kamu ingat? Setelah berbicara, Ren Qingqing ini benar-benar menusuk Ren Yurou dengannya. Jari. Namun, sebelum dia berhasil, dia menamparkan wajah Ren Qingqing langsung. Jika kamu berani mengancam istriku lagi, itu bukan tamparan di wajah. Ye Tianzong menunggu pihak lain, mengangkat tangannya, lalu melambaikannya lagi. Kamu bodoh, berani memukulku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dia adalah putri istana. Belum lagi dipukuli, bahkan dimarahi. Dan orang bodoh ini sebenarnya berani melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Marah, dia akan melawan. Namun, melihat mata dingin Ye Tianzong saat ini, aura pembunuh memadat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berani mengatakan satu kata lagi, dia akan bunuh diri. Ini hanya orang bodoh. Untuk sesaat, dia tidak berani berbicara lagi, berpikir bahwa Zhang Mazi juga telah dipukuli, dan tidak melanggar hukum jika orang bodoh ini memukuli seseorang. Jika dia mendapat masalah dengannya, dia mungkin akan lebih menderita. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia tidak berpikir Zhang Chunqin dan putrinya akan membantunya. Bodoh, tunggu Nona Ben. Ren Qingqing mundur selangkah, berdiri di depan pintu, dan mengucapkan kata-kata kejam, keluargamu, aku tidak akan pernah membuatmu lebih mudah. Jika aku tidak membunuhmu setiap hari, aku akan membunuhmu setiap hari. Jangan hidup dalam damai. Kalian, tunggu aku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Nyatanya, saya sangat khawatir orang bodoh ini akan menjadi gila dan melakukan sesuatu yang buruk. Kamu idiot, kamu tahu bagaimana membuat masalah bagi kami sepanjang hari. Ren Qingqing hancur, seluruh keluarga sudah berjuang, dan idiot ini masih ingin membuat masalah, itu mengerikan. Bu, jangan bicara tentang dia. Ren Yurou menghela nafas, dan berkata, kalau begitu Ren Qingqing benar-benar keterlaluan sekarang, jangan bicarakan dia. Bersiaplah, aku ingin melakukan satu upaya terakhir, jika permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah jika demikian, saya tidak keberatan menjadi rendah hati. Dia berkata, Ren Yurou menoleh, menatap Ye Tianzong, dan tidak tahan untuk mengatakan, aku telah berbuat salah padamu, apakah kamu bersedia pergi malam ini? Aku akan pergi jika kamu berkata begitu, aku akan mendengarkanmu. Saya pikir kalian berdua bodoh. Saya tidak peduli. Zhang Chunqin berlari kembali ke kamar dengan air mata berlinang. Ketika Ren Yurou naik ke atas, Ye Tianzong menggunakan alasan untuk pergi ke toilet dan menutup pintu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huo Fenghuang. Komandan, kata Huo Fenghuang dengan hormat.
Tianhong Real Estate, selesaikan untukku. Komandan, hasil apa yang kamu inginkan? Gelar Dewa Perang Tianzong, selain bertarung di medan perang, membuat orang ketakutan dan melarikan diri. Di dalam negeri, itu adalah senjata penting negara yang telah melakukan eksploitasi militer yang termasyhur. Sebagai asisten komandan, tanggung jawab Huo Fenghuang adalah mengikuti perintah komandan ke segala arah. Setelah dia meninggalkan kantor, semua yang dia lakukan harus diselesaikan 100%. Oleh karena itu, kepala suku memberi Huo Fenghuang semua hak istimewa. Apalagi perusahaan real estate kecil, biarpun raksasa di seluruh kerajaan Huaxia, akan hancur jika dikatakan hancur, itu masalah satu kalimat. Pertama, kerjasama antara perusahaan mereka dan keluarga Ren akan terus efektif. Kedua, mereka harus menyumbangkan 50 juta yuan kepada keluarga Ren secara gratis untuk mengatasi kesulitan. Akhirnya, Tianhong Real Estate memiliki saham di grup Wang, bayar semua harganya, dan lepaskan dari pihak lain. Ye Tianzong selesai berbicara dengan singkat. Huo Fenghuang tidak ragu sama sekali, dan segera setuju, "Ya, Komandan, tunggu sebentar, saya akan segera mengurusnya untuk Anda. Jangan panggil saya kembali, saya akan berada di Villa Wang jam 7 malam ini. Dan mintalah bos Real Estate Tianhong untuk datang tepat waktu hadir saja di sana." Pukul 6 sore. 3 anggota keluarga Ren membawa Ye Tianzong dan naik taksi ke keluarga Wang. Meski termasuk keluarga Ren, status mereka rendah hati dan bahkan tidak punya mobil. Bepergian, semua mengandalkan kendaraan listrik, paling banyak naik taksi. Namun, jumlahnya sangat kecil, untuk satu hal, seluruh keluarga didukung oleh penghasilan Ren Euro yang tidak seberapa. Sebagian besar dari 5.000 biaya hidup yang diberikan oleh keluarga Ren dibawa oleh Zhang Chunqin ke salon kecantikan untuk perawatan kulit. Selain itu, ini adalah perawatan termurah. Di dalam mobil, Zhang Chunqin masih mengoceh. Tidak ada gunanya mengeluh tentang Ren Dongguo, dan dia juga memberitahu Ye Tianzong bahwa jika dia mengacau lagi nanti, dia akan dikirim kembali ke rumah sakit jiwa. Adapun Ren Euro, hatinya berantakan. Keduanya bersemangat dan khawatir. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia sampai ke keluarga Wang. Bayar dan turun. Keluarga kerajaan ini memang luar biasa. Tidak peduli dari segi ukuran, kemewahan, dan penampilan, setidaknya 3 atau 4 tingkat lebih tinggi dari keluarga Ren. Keluarga Ren hanyalah keluarga kecil kelas 2, sedangkan keluarga Wang adalah salah satu dari 5 caebol besar di Linceng. Bahkan jika berada di peringkat paling bawah, cukup untuk membuat angin dan hujan di Linceng. Sekarang, di gerbang rumah Wang, banyak mobil mewah sudah parkir, lampu di dalamnya terang, dan terdengar suara bising dari waktu ke waktu. Tampaknya, untuk pesta permintaan maaf malam ini, Tuan Muda Wang mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk mengundang banyak selebritas dari kota Linceng untuk menonton. Bagaimanapun, orang saya sendiri dipukuli oleh orang bodoh, dan dia masih menantu dari keluarga kelas 2. Jika saya tidak mendapatkan kembali wajah ini, bagaimana saya akan mengacau di masa depan? Di lobi, banyak selebritas dari kota tetangga, tuan muda, sosialita, dan bos perusahaan semuanya hadir. Termasuk keluarga Ren. Namun, karena identitas mereka berbeda, Yang dan yang lainnya hanya bisa diam di sudut, melakukan kontak mata, dan bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Tetapi yang lain berbondong-bondong ke arahnya, mengelilingi apa yang disebut Tuan Muda Wang, menyanjung dan menyanjungnya dalam segala hal. Tapi perasaan dikelilingi oleh bintang tidak bisa menenangkan amarah di hatinya. Setelah bertahun-tahun menjemput gadis, dia tidak pernah gagal. Menghadapi tulang yang keras seperti Ren Euro, dia tidak bisa mengunyahnya, dan dia tidak akan pernah membuatnya merasa lebih baik. "Mengapa kamu datang ke sini?" Tuan Muda Wang sangat marah. Melihat keluarga Ren Euro. Wajah nyonya tua yang muram, dan dia mengedipkan mata pada Ren Fengping, dan dia berjalan dengan marah, dan berkata dengan suara rendah, "Semua orang di sini malam ini adalah orang terhormat di kota Linceng. Bahkan keluarga Ren tidak bisa diurutkan. Saya secara khusus memanggil mereka ke sini, hanya untuk meminta Anda meminta maaf kepada Wang Shao, dan memperbaiki sikap Anda untuk sementara waktu. Jika Anda mengacau, itu tidak akan sesederhana diusir, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian, Anda tahu." Hei! Bagaimanapun, mereka adalah keluarga, tetapi mereka berbicara dengan sangat kejam, tetapi Ren Dongguo tidak punya pilihan selain menghela nafas. Dan Zhang Chunqin juga telah belajar menjadi baik. Malam ini adalah berjuang untuk harapan terakhir. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kakak perempuan,
jangan khawatir, malam ini. Pelacur, diam. Ren Fengping benar-benar mengabaikan Zhang Chunqin, tapi menatap Ren Yurou. Ren Yurou patah hati, tapi dia tidak berani melanggarnya. Untuk ibunya, dia hanya bisa menanggung penghinaan, mengerutkan bibirnya, mengangguk dan berkata, "Bibi, aku akan mencoba yang terbaik." Karakter utama ada di sini. Baru saja selesai berbicara. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak. Musik berhenti, dan sekelompok orang di sekitar Wang Shao juga menoleh untuk melihat keluarga Ren Yurou berdiri di tengah. Apakah mereka yang membuat Tuan Muda Wang tidak senang? Kudengar ada orang bodoh yang mengalahkan Tuan Muda Wang, jadi dialah yang bodoh. Minta maaf malam ini. Kalau tidak. Namun, Ren Yurou ini, yang dikenal sebagai bunga kota, benar-benar cantik. Jika dia memiliki wajah dan sosok yang baik, tidak heran jika kita tertarik dengan Tuan Muda kita Wang. Sayang sekali, jangan di jalan, kalau tidak, tidak apa-apa menjadi kekasih kecil selama beberapa hari, hahaha. Sekelompok orang mengejek dengan tidak hati-hati. Yang disebut masyarakat kelas atas tidak lain adalah para huligan yang mengenakan mantel. Kemarilah. Suara Wang Shao tidak keras, tetapi nadanya mendominasi. Dengan anggur merah di tangannya, dia duduk di kursi yang luas dengan satu kaki tergantung di samping, menatap Ren Yurou dengan main-main. Semua orang diam satu demi satu, dan bahkan dengan patuh berdiri di kedua sisi untuk menyingkir. Ren Dongguo menunduk, Zhang Chunqin mengatupkan bibirnya, hanya Ye Tianzong yang berada di sisi Ren Yurou. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, pergilah ke sana. Ren Fengping takut membuat Wang Shao tidak senang, jadi melihat Ren Yurou dalam keadaan linglung, dia mendorongnya dengan keras. Jika Ye Tianzong tidak meraihnya dengan tangannya, dia mungkin jatuh ke tanah. Fu. Ye Tianzong balas menatap tiba-tiba, menyebabkan Ren Fengping mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Si bodoh ini benar-benar menyusahkan, dia melakukan banyak hal terlepas dari konsekuensinya. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya menemukan suami yang lumpuh atau buta untuk gadis yang meninggal ini. Kamu Tianzong, jangan bertindak sembarangan. Dalam adegan seperti ini, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah memikirkannya, selama dia tidak mempermalukan ibunya dan Ye Tianzong, tidak apa-apa baginya untuk dianiaya sedikit. Tuan Muda Wang, saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Masih banyak orang kaya di tempat kejadian, jika tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan meninggalkan keluarga Ren dan tidak akan ada tempat bagi mereka. Aku akan mendengarkan istriku. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Menarik pandangannya, dia mengikuti Ren Yurou dan berjalan ke arah Wang Shao. Adapun Nyonya Yang, dia memimpin sekelompok anggota keluarga Ren dan dengan cepat mengepung Wang Shao. Sebelum keduanya tiba, Nyonya Yang adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya, Tuan Muda Wang, Anda memiliki banyak orang, jadi sepengetahuan keluarga Ren kami. Gadis ini tidak tahu bagaimana cara menyanjung Anda, jadi tolong jangan pedulikan tentang itu. Namun, saya sudah mendidiknya. Sekarang, hari ini, saya dengan tulus datang untuk meminta maaf kepada Anda, selama Anda puas, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Permintaan maaf harus memiliki ketulusan meminta maaf. Wang Shao menyesap anggur merahnya dan melirik Ren Yurou. Malam ini, mengenakan gaun malam untuk pesta makan malam, dengan parit di bagian dada, membuat orang melamun. Apalagi kulitnya yang kenyal, ditambah dengan background putihnya, harus saya katakan, wanita ini sempurna. Apalagi dia memiliki sosok ramping tanpa lemak. Jika wanita seperti itu bisa bertarung ratusan ronde di tempat tidur, dia akan merasakan ekstasi hanya dengan memikirkannya. Beberapa bawahannya pergi untuk memperingatkannya sebelumnya, dan kemudian dia menelepon untuk mengancamnya, dan sekarang bahkan anggota keluarga Ren keluarganya membantu untuk angkat bicara. Malam ini, dia harus menyerah. Dan setelah dia bermain dengannya, dia harus keluar, dan untuk wanita yang telah menolaknya. Dia tidak akan berbelas kasih. Sebagai pribadi, yang paling saya tidak suka adalah ketika orang lain berbicara kepada saya sambil berdiri. Kata Wang Shaoyun dengan tenang. Ren Yurou sedikit terkejut. Mengerti. Nyonya yang mengedipkan mata pada Ren Fengping lagi, dia mengerti, dan segera berteriak, gadis sialan, apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang? Kamu di sini untuk meminta maaf malam ini, dan kamulah yang berdiri seperti ini untuk meminta maaf kepada orang lain. Mengapa Anda tidak berlutut dan menebus kesalahan Tuan Muda Wang? Berlutut hanyalah kesopanan, bersujud adalah ketulusan. Wang Shao menambahkan, aku
Ren Yurou ragu untuk berbicara. Ini adalah penghinaan Chi Guoguo. Seorang wanita berlutut di depan umum, bersujud, dan mengakui kesalahannya. Apalagi, banyak orang yang berada di lokasi kejadian memegang ponsel untuk berfoto. Jelas, gambar ini akan diunggah ke internet sebentar lagi. Setelah itu, bagaimana dia akan bertemu orang? Aku tidak tahan lagi. Ren Dongguo akhirnya pecah. Namun, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Meski bukan miliknya, tapi setelah 20 tahun bergaul, dia telah lama menganggap Ren Yurou sebagai putrinya sendiri. Namun, dia ada di keluarga Ren, dia pendiam dan tidak berstatus sama sekali. Itu tidak cukup untuk mempermalukannya di hotel sebelumnya, dan dia harus membawanya ke rumah seseorang. Dia tidak tahan, jadi dia mengatakan sesuatu dengan sedih dan marah, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Wow! Kalian benar-benar menggertak orang. Zhang Chunqin tidak punya pilihan selain menangis. Tuduhan itu pun dirahasiakan, karena takut menyinggung pihak lain lagi. Tapi ekspresi Ren Yurou berubah dari khawatir menjadi lega. Karena dia datang untuk meminta maaf, dia membuat segala macam persiapan. Jika dia bisa menukar martabatnya demi keselamatan keluarga, dia akan menjadi Ren Yurou tanpa ragu. Bu! Ren Yurou berteriak, selama kamu aman, aku bersedia melakukan apa saja. Petik 2. Ye Tianzong. Lagi pula, dia adalah suamiku, jadi biarkan aku menanggung semua ini sendirian. Lalu, dia mengangkat roknya, berpura-pura berlutut. 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 Bunga linceng, berlututlah pada Tuan Muda Wang, haha, ini berita yang sangat besar. Saya masih harus bersujud, saya ingin mendengar suaranya, video ini akan segera dipasang di internet, itu pasti akan populer. Menikah dengan orang bodoh dan bersujud dengan Sao Wang, bukankah itu membuatmu terlihat lebih baik? Kamu berpura-pura menjadi apa? Jika aku tahu hari ini, kenapa repot-repot? Tapi Wang Sao tersenyum jahat, ini hanya hidangan pembuka, pertunjukan yang benar-benar bagus masih akan datang. Bada. Tapi siapa yang tahu? Sebelum dia sempat berlutut, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya, mengangkatnya, dan memeluknya, wanitaku, berlutut ke langit, berlutut ke orang tuanya, berlutut ke binatang buas, tidak mungkin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.